permintaan soalnya seperti ini. Oke, konfigurasi DNS, konfigurasi NTP, konfigurasi web proxy dengan C1 administrator, jaringan internet, IP address. Oke, jadi ada jaringan lokal menggunakan kabel dan jaringan wireless ya. DHCP pool ada 20 akun user secara random, ada memblokir website menggunakan firewall, langkah kerjanya dan topologinya ya. Sebelumnya perlu kita jelaskan ya, untuk port yang digunakan sendiri untuk terhubung dari router utama ke router ke switch, di sini Ether 2 ya. Kalau ke internet itu Ether 1. Kalau ke sini kita menggunakan Ether 3 ya. Sini saya edit Ether 2. Ether 3 ke hotspot ke wirelessnya Ether 2. Oke, sudah selesai ya konfigurasi penentuan portnya, karena ini adalah soal troubleshooting jadi tidak ditentukan port berapakah yang digunakan. Nah, untuk networknya sendiri menggunakan network yang di sini menggunakan network 200.1/24 dan yang di atas 100.1/25 ya untuk jaringan lokalnya. 100.1/25. Oke, dan di sini 200. Oke, kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Kita buka aplikasi Winbox. Kita coba mulai konfigurasi ya. Oke. Di sini kita coba. Oke. Kita mulai. Pertama-tama kita akan aktifkan fitur IP DHCP client untuk Ether 1. Setelah itu kita setting NAT, out interface actionnya Mas Yurit, out interface Ether 1. Oke, sedang melakukan searching ya. Oke. Oke, langkah selanjutnya sambil menunggu proses requestnya jalan. Oke, sudah bound ya, sudah dapat IP address. Kita selanjutnya akan setting IP address. Jadi IP addressnya 100.1/25 itu untuk Ether 3. Oke. Selanjutnya 200.1/24 itu untuk Ether 2. Oke, sudah selesai kita setting. Langkah selanjutnya kita buat pool ya. Kita buat pool. Kita coba buat DHCP server untuk Ether 3 ya. DHCP setup. Kita pilih Ether 3. Jadi total kliennya ada 99 klien. Kita masukkan Ether 3. Oke, dari 2 sampai 100 ya. Dari 2 sampai 100 karena ada 99 klien. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk jaringan wireless kita. Oke, kita coba reconnect lagi. Coba reconnect lagi. Oke, kita buat lagi DHCP untuk Ether 2. Di sini DHCP poolnya untuk 200 juga sama ya, ada 99 klien sampai 100. Oke, kita next. Oke, untuk konfigurasi DHCP sudah berhasil, sudah selesai ya. Selanjutnya kita coba buat firewallnya. Di sini ada rule firewall. Nah, kita diminta untuk melakukan blokir paket ping ya, paket ping
yang masuk ke router. Artinya chain-nya kita ubah ke input karena paket yang masuk ya. Paket input dari Ether dari jaringan, oke, bentar. Dari jaringan Ether 3. Sini kita pilih Ether 3. Range-nya, source address-nya kita tentukan 100.2 sampai 100.50. Oke, jika sudah selesai action-nya, kita coba pilih drop karena kita akan memblokir. Protokolnya kita ganti jadi ICMP ya. Oke. Buat firewall 100.2 sampai 100.50. Kita oke. Selanjutnya kita buat lagi rule untuk memblokir ya akses dari klien 100.51 sampai 100.100 agar tidak dapat ping ke klien wireless ya. Kita coba in dashboard interface-nya ke klien wireless, artinya Ether 2 ya. Dari SRC address 100.51 sampai 100.100 yang tujuannya ke 200.0/24. Oke. Protokolnya ICMP. Jadi dari sumber address ini tidak akan bisa ping ke 200.0 ya. Actionnya kita buat drop. Oke, sudah ada dua rule input dan rule forward. Selanjutnya buatlah rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kita buat rule di sini input ya, seluruh akses akan dimasukkan ke log ya. Akses ke router. Akses ke router. Oke, kita oke. Buat rule step. Oke, setelah itu kita coba ubah ya konfigurasi di logging agar semua penyimpanannya yang awalnya memori kita arahkan ke disk. Kita ubah agar seluruh log yang muncul di router ini tersimpan secara permanen ya, dan kita bisa akses ketika kita butuhkan. Kita ubah ke disk semua. Oke, sudah kita ubah ke disk. Selanjutnya kita buat hotspot ya. Kita buat hotspot untuk Ether yang menggunakan IP address 200, artinya untuk Ether 2. Kita tidak usah buat mask security-nya. Dari 200.2 sampai 200.100. Oke, DNS servernya kita masukkan 200.1, terus kita masukkan DNS Google ya. Oke, kita next. Untuk DNS name-nya hotspot ukk-paket4.net. Kita next. Username passwordnya admin. Oke, sudah berhasil kita konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kita coba gunakan radius ya, karena di sini kita akan menggunakan sistem radius. Kita akan use radius. Kita masuk ke menu radius, incoming paketnya kita terima, kita buat rule radius untuk hotspot. Kita masukkan IP address localhost, passwordnya admin tkj. Karena server radiusnya ada di jaringan lokal kita. Setelah itu kita coba cek ya. Kita coba cek. Di sini kita dapat IP 100.100. Selanjutnya kita akan membuka akses ke user manajernya. Harusnya sudah bisa diakses /userman. Oke, sudah bisa akses.
admin password kosong. Selanjutnya kita setting di bagian router ya, kita tambahkan sini 127.0.0.1 password yang kita setting di sini ya, harus sesuai secretnya admin 3J router paket 4 kita add. Oke, sudah berhasil kita add. Langkah selanjutnya kita coba cek kembali di soal. Kita diminta untuk membuat 20 akun hotspot secara random ya. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16. Oke, kita buat profil dulu berarti. Kita buat limitasi. Misalnya profil UKK paket 4. Oke, uptime-nya sini tidak perlu disetting ya, tidak ada limit dari soal ya. Kalau lihat di soal tidak ada limit, kita add saja. Oke, kita buat profil berdasarkan limitasi yang kita buat. UKK paket 4. Oke, akan menggunakan name-nya misalnya UKK paket 4. Di sini kita setting ya, waktunya akan mulai ketika dia mulai, validity-nya unlimited, share user-nya unlimited juga. Kita tambah limitasinya. Oke, kita gunakan profil limitasi yang sudah kita buat tadi, dan sesuai soal dia hanya bisa mengakses internet dari jam 7 sampai jam 16 ya. Jadi 07 sampai jam 16 ya. Oke, sudah sesuai dengan soal. Kita coba add. Oke, jadi dari pukul 7 sampai pukul 16 akses internetnya ya. Oke, sudah ada satu paket. Selanjutnya kita akan coba buat 20 user secara acak atau secara random. Sini kita pilih batch, kita number of usernya 20, prefixnya UKK, lengthnya misalnya UKK paket 4, username lengthnya 3 karakter, password lengthnya 3 karakter. Selanjutnya kita pilih profil. Oke, kita add, dan secara acak sudah dibuatkan username dan passwordnya ya. Oke, setelah itu kita akan coba setting untuk buat firewall yang memblokir website ya. Buat firewall yang memblokir website. Misalnya protokolnya TCP, DST portnya 80. Kita masuk ke konten ya. Kontennya misalnya www.linux.org. Akan kita coba drop, atau kita cek IP address dari linux.org. Oke, coba copy dan kita masukkan ke destination ya. Kita copy, kita masukkan ke destination address. Oke, kita oke. Blokir linux.org. Kita tambah lagi untuk memblokir akses ya, memblokir akses blocking file ya. Karena di sini firewall, jadi kita buat firewall rule firewall ya. DST port 80,
Out interface ether 1. Di konten kita buat bintang titik mp3. Kita copy bintang titik mkv. Sebenarnya bisa juga kita implementasikan pada web proxy ya. Iya, hampir saja lupa, kita harus buat web proxy. Enable web proxy-nya, portnya kita ganti 3128. Cache administratornya waletumar@gmail.com. Enter. Oke. Semua rule sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan coba remote perangkat access point kita. Jadi untuk access point kita menggunakan MikroTik RB941 ya. Kita tinggal setting bridge ya. Kita buka port bridge 1. Wireless-nya kita on kan. Untuk SSID-nya pakai nama peserta ya. Waletumar proxy UKK. Oke. Kita oke. Kita masukkan ke bridge ya. WLAN kita masukkan ke bridge dan ether 1. Oke, ether 1 kita aktifkan DHCP client pada bridge 1. Oke, sudah dapat IP address 200.100/24. Nah, kalau kita cek di sini, oke, juga sudah kelihatan ya, Waletumar @proxy UKK. Kita tinggal tes ya, apakah sudah bisa masuk. Kita coba tes akun, salah satu akun di sini, coba connect. Oke, masuk ke tampilan login. Ya, harusnya hotspotnya aktif ya. Kita coba cek dulu. IP hotspot. Ether 2 ya. Hotspotnya Ether 2. Kita coba buka lagi 200.1. Oke, masuk ke halaman login. Kita login menggunakan user yang ini. Kita coba copy paste NJT. Kita login. Oke, bisa connect ya, bisa terhubung ke internet. Oke, bisa connect ke internet menggunakan voucher, artinya vouchernya sudah jalan. Selanjutnya kita akan coba ping ya. Kita coba tes akses ke router ya. Coba tes akses ke router. Kita coba reconnect kembali. Oke, kita connect ke firewall lognya. Coba kita cek ya di sisi firewall, blokir paket masuk. Kita coba disconnect wireless dulu. Connect wireless. Kita di sini dapat IP address config.
kita dapat IP address 100.100. Kita coba ping ke IP 200.0 ya. Coba ping ke IP 200.0. IP 200.1 ya. Oke. Di sini lognya sudah jalan ya. Seluruh akses yang masuk ke router itu sudah dibaca. Di sini kita akan coba tes ya. Kita coba koneksikan dulu perangkat handphone kita ke perangkat wireless. Oke. Coba cek. Coba connect. Oke, sudah ada klien. Di sini si klien dapat IP 200.98. Kita coba ping ya, 200.98. Oke. Sudah bisa ping ya. Oke, si klien dulu harus connect dulu ya, harus melakukan proses login dulu. Kita coba ping lagi. Kita login kliennya. Underscore paket 4. Passwordnya NJT. Kita coba cek ya di sisi hotspotnya. Sini harusnya ada klien yang aktif ya. Itu oke. Di sini ada klien yang login dengan status radius. Kalau kita coba cek pingnya, di sini pingnya sudah diblok dan rule firewall yang melakukan pemblokirannya juga sudah jalan. Selanjutnya kita coba kalau di sini kita akan coba rule untuk memblokir input yang masuk ke router ya. Kita coba cek IP address-nya 100.100. Berarti kita harus setting IP secara manual ya. Kita harus setting IP secara manual. IP-nya 100.2. Oke, kalau kita coba tes ping ke router ya, ping ke router harusnya masih bisa. Ping ke router masih bisa sekarang. Kalau kita sudah selesai setting IP address, saya pakai IP address 100.5, yes, oke. Kita tunggu informasinya. Oke, disconnect dulu ya. Harusnya ketika kita ping di sini sudah tidak bisa lagi, dan di sini rule-nya sudah jalan. Oke, untuk firewall-nya sudah berhasil kita tes. Selanjutnya kita mau tes untuk mengakses website linux.org ya. Kita coba akses linux.org. Oke, akses ke, kita coba pastikan dulu connect. Oke, kita coba kembali buat IP-nya menjadi dynamic. Oke, kalau di bagian statistiknya sudah jalan, artinya sudah terhubung ya. Coba tes ping 100.1, ping Google. Oke, sini kita coba akses linux.org.
Oke, Linux.org-nya masih bisa diakses ya. Kita coba hilangkan untuk protokolnya. Ya, tetap saja masih bisa diakses. Hal ini dikarenakan karena Linux.org tersebut menggunakan protokol HTTPS ya. Kita coba blokir website yang lain yang masih menggunakan website HTTPS, masih menggunakan HTTP ya. Sini kita coba linux.or.id, linux.or.id, coba apply. Ya, kita harus tahu dulu berapa IP address-nya. linux.or.id. Oke. IP-nya 64. Oke. Sudah selesai. Kita coba akses lagi. Oke, di sini sudah tidak bisa diakses karena sudah kita blokir, dan website ini menggunakan HTTP ya. Selanjutnya kita mau download, kita coba mau tes untuk mendownload file-file MP3 ya. Apakah file-file MP3 juga sudah terblokir dengan baik? Index of MP3. Kita coba cari website yang masih menggunakan HTTP ya. Oke, sini. Oke, coba cari website. Oke, kayaknya ini bisa ya. Kita coba tes ya, download satu lagu MP3. Oke, masih bisa mendownload kayaknya. Kita coba titik MP3. Oke, kita coba tes lagi. Oke, sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa setelah kita menghilangkan opsi portnya. Karena ketika kita mendownload tersebut, kemungkinan ya port yang digunakan itu bukan port 80 lagi. Ini sudah tidak bisa mendownload. Oke. Kita tes lagi. Oke, sudah diblok ya. Kita coba tes lagi untuk memblokir file berekstensi mkv ya. mkv. Oke, kita coba close index of mkv. Kita coba search ya film-film yang berekstensi mkv ya. Harusnya di sini sudah terblokir ya. Kita akan coba download. Kita pastikan koneksinya jalan. Oke. Website-websitenya kayaknya tidak bisa diakses lagi. Oke, ini bisa diakses. Ekstensinya mkv juga. Oke, kita akan coba download ya. Misalnya salah satu contohnya ini. Coba download. Ya, ini ada traffic. Katanya file ini tidak bisa di-download ya. Oke. Si websitenya mencoba untuk melakukan proses download, dan di sini sudah diblokir ya. Oke, kita coba cek lagi parameter soal yang belum sempat kita tes. Buat firewall, oke. Hampir seluruh rule sudah berhasil kita implementasi untuk kita sudah uji coba,
dan seluruh opsi konfigurasi sudah berhasil kita selesaikan.